itu menjadi harapan. Ada beberapa hal juga yang mungkin diinterpretasi oleh pihak sekolah bahwa itu dilakukan dengan model yang lain, gitu ya. Namun yogyanya itu bisa juga dibuatkan bentuk yang memang mewadahi dari apa yang diinginkan oleh butir di instrumen. Nah, contoh mungkin kalau kita lihat terkait di mutu lulusan itu dibagi 3 subkomponen. Ada namanya subkomponen terkait pengembangan karakter siswa. Itu berisi yang butir 1, 2, 3, 4 yang ada tata tertib, kemudian ada religius, kemudian ada tangguh gitu ya, siswanya bersifat di atas tangguh, dan kemudian yang bullying, perbedaan antara bullying. Ya. Nah, jadi terkait tata tertib yang kami tadi sampaikan bahwa nanti mungkin juga di berikutnya tidak hanya kata-kata yang nanti disampaikan, jadi mulailah kita semua termasuk saya pribadi juga kita harus belajar untuk menghargai apa yang sudah dicapai, gitu. Karena tata tertib biasanya kita kan pikir sanksi, tapi terkadang terlewat siapa yang sudah mencapai orang yang terpilih, siapa yang punya prestasi di situ. Ini sebetulnya kenapa ucapan terima kasih untuk tidak membuat apa itu lebih tinggi derajatnya daripada jangan membuat apa. Karena ada filosofi penghargaan di situ. Demikian juga terhadap karakter siswa. Nah ini mulai kita arahkan sama dia. Jadi ini yang karena untuk seperti di poin 1 saja atau di poin 2, 3, 4 ya itu semuanya berbicara masalah budaya ya. Budaya dari kalangan siswa, kalau itu sudah siswa sudah mendalami secara tidak sadar berarti sudah budaya ya. Dan harapannya kita dari pihak sekolah bisa menerapkan sebuah penghargaan yang menstimulus supaya karakter siswa ini bisa mengarah ke budaya. Jadi yang di poin 1 mungkin ini yang nanti perlu digarisbawahi terkait masalah bagaimana pengakuan terhadap kedisiplinan bentuknya. Kalau saya pribadi sebetulnya kalaupun dari sekolah itu sudah memberikan pengakuan itu sudah bagus, apalagi mungkin dari perusahaan atau dari masyarakat atau dari komite itu bagus lagi gitu. Nah sosial. Nah kemudian karena nanti ini akan ada kaitannya dengan korelasi pemangku kepentingan. Tadi memang sudah kami wawancara dari pihak komite maupun orang tua. Mereka nyatakan memang sangat kuat, alhamdulillah gitu ya. Dan ini harus ada hubungannya gitu ya dari yang butir-butir yang berkaitan dengan ya. Kemudian terkait masalah kualitas kompetensi siswa itu ada di butir 5, 6, 8, 9 dan 10 gitu ya. Itu bagaimana siswa punya keterampilan nomor 21 mulai dari mereka bisa berkomunikasi secara efektif, kemudian keterampilan berkolaborasi, kemudian inovasi, kreatif, dan prestasi di minat dan bakat gitu ya. Kemudian bagaimana nilainya? Ini semua sebetulnya berhubungan. Gitu ya. Nanti endingnya kan tadi kepuasan
pemangku kepentingan orang tua. Nah, perlu nanti memang yang tadi sempat kami temukan beberapa mata pelajaran memang sudah ada yang mengindikasikan untuk menuju ke keterampilan bahasa itu. Tinggal nanti ini bisa ditularkan beberapa pelajaran yang mungkin belum kuat. Nah, melalui apa? Melalui yang bisa didukung oleh ide-ide kreatif dari apa? Baik guru ataupun nanti yang difasilitasi oleh manajemen sekolah. Dalam hal ini seperti kegiatan diseminasi itu juga perlu difasilitasi oleh pihak sekolah. Guru-guru yang punya prestasi, guru-guru yang mungkin dilihat oleh kepala sekolah atau dari lingkungan teman sejawat menunjukkan prestasinya, bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang sudah dia capai, sehingga bisa dikopi atau bisa menular ke guru yang lain. Plus penghargaan. Mudah-mudahan penghargaannya bisa berprok. Nah, untuk guru juga nanti beberapa hal yang terkait masalah kreativitas dan inovasi itu ada di poin dulu ya. Dan memang yang berkaitan langsung dengan kultur lulusan tadi bukan di proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini semua ini arrangementnya adalah guru. Jadi bagaimana proses pembelajaran ini memang kalau saya lihat tadi di observasi agar guru sudah semaksimal mungkin dan saya lihat sudah cukup bagus gitu ya dalam menangani proses pembelajaran di kelas. Tinggal nanti beberapa hal yang menjadi catatan dalam kelas. Saya yakin guru yang ada di dalam kelas pasti ada di ingatannya ada sesuatu yang mungkin masih perlu saya perbaiki. Dan itu sebetulnya ada di poin mutu dulu. Poin mutu dulu di poin 19, 20, 21. 19, 20, 21, 22 itu harus dituliskan dalam bentuk jurnal atau catatan mengajar ya. Sehingga apa? Itu menjadi refleksi secara observasi, meskipun dari bapak-bapak sudah menyampaikan sebagai bapak di video bahwa dengan pengamatan yang selama ini saya lakukan sudah kelihatan itu betul ya. Walaupun sebagai pengajar juga bisa melihat gitu ya. Siswa bagaimana siswa ulun sama siswa ulun di sini apakah memang ulun yang masih belum bisa menyampaikan gitu ya. Selama itu terus ngaji dan menyampaikan juga ke mahasiswa. Ini kalau kalian dapat nilai kecil berarti ada dua kemungkinan. Bapak yang nggak bisa ngajar atau kalian yang memang jadi itu yang memang terus tetap harus menjaga. Dan catatan tadi itu bisa menjadi hasil inovasi dan kreativitas guru melalui penelitian tindakan kelas yang nanti bisa dituliskan dalam publikasi atau jurnal. Itu korelasinya ke situ. Sebenarnya sudah ada beberapa guru, mudah-mudahan beberapa guru nanti yang belum lihat itu lagi. Yang tapi sudah ada di dokumen itu beberapa ketika dan mudah-mudahan itu bisa dalam waktu dekat juga dipublikasikan jurnal. Katanya itu bisa naik pangkat juga syaratnya padahal itu berefek juga meditasi gitu ya. Dan selain Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri. Kalau MGMP itu kan sudah berlain ya sudah ya. Nah, jadi kayaknya melalui kalau itu. Nah, itu kemudian di proses pembelajaran mungkin
eh, nanti terkait masalah pemanfaatan sarana prasarana, ya, ini mohon nanti dibuatkan semacam catatan atau jurnal penggunaan alat. Untuk apa ini? Untuk melihat optimalisasi penggunaan alat tersebut, bagaimana dia mendukung proses pembelajaran atau tidak. Kalau memang tidak pernah digunakan, ya sudah dimasukkan ke mari atau disumbangkan ke tempat lain yang memang memerlukan gitu ya, daripada dijadikan mungkin pajangan atau siswa hanya bisa mengamati saja, tapi tidak bisa menganalisa untuk mendapatkan kelulusan yang ada di subkomponen tadi itu yang kompetensi siswa. Bagaimana dia mengikuti, ya, seperti itu. Karena memang tadi pada saat kami diskusi atau kami gali dari siswa, banyak proses pembelajaran yang mereka tertarik pada saat jadi pengamatan, kemudian mereka membuat menganalisa maupun mendiskusikan hasil pengamatan itu. Sehingga ini ada hubungannya dengan beberapa sarana yang memang harus bisa dimaksimalkan. Kemudian dari keterlibatan tokoh, alhamdulillah tadi dari masyarakat luar biasa, ya, dan sudah ikut bangga gitu ya dengan sekolah ini, dan terkait dengan manajemen sekolah. Jadi untuk penjaminan mutu internal sekolah madrasah, saya tidak tahu apakah Bapak lupa terkait masalah ITS atau memang tidak. Nanti rapat mutu kan yang ada rapat mutu. Dan kalau memang ada ternyata mungkin belum salah menyampaikan dan persepsi Bapak adalah ini loh yang saya maksud, bisa diklarifikasi seperti itu. Jadi evaluasi di sekolah adalah lanjutan dari hasil rapat bulan untuk menyusun nanti RKAS atau RAPBN. Ya. Jadi dari EDS tadi, dari evaluasi diri itu menjadi referensi untuk menyusun rencana kerja sekolah. Jadi itu dulu mungkin sementara dari mungkin nanti dari Pak Budi akan menambahkan beberapa hal ya. Baik, hasil kajian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang menghormati Bapak Kepala Sekolah SMP di Dua Bapak Panglubin, yang menghormati Bapak Pengawas Kecamatan atau Kecamatan Laksana, Pengawas Pembina SMP, dan mungkin beliau juga sesepuh di sekolah ini, sehingga alhamdulillah beliau menemani kita sampai sore. Dan juga terima kasih kepada ibu dan bapak semua. Kayaknya tidak ada yang berkurang jumlahnya dan masih dalam malah lebih nyaman daripada pagi tadi. Walaupun sudah berlelah kita seharian di sini, tapi tidak terasa. Yang semestinya sampai besok, untuk tidak bisa lagi menggunakan apa-apa lagi, hanya mengiyakan apa yang disampaikan Pak Gunawan tadi. Itu kayaknya hanya mungkin sedikit memberikan gambaran perbandingan bahwa
kalau dibandingkan dengan sekolah lain, sekolah ini punya potensi yang besar ya, untuk bisa maju. Pertama, suasana akademisnya, suasana dari kebersamaan Bapak Ibu sekalian ini sangat kondusif ya, untuk bisa dikelola oleh sekolah-sekolah. Dan dari banyak orang ini tentunya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Satu-satu mungkin pasti ada potensi unggulnya yang bisa dimanfaatkan oleh bapak-bapak sekolah untuk bisa maksimal mengembangkan energinya ya bagi pengembangan sekolah ini. Yang kedua, sekolah ini juga punya sarana utama, lahan yang luas dan strategis, berpikir tidak jauh dari jalan raya, sehingga itu satu keunggulan sebetulnya jadi pilihan bagi siswa ya. Kalau agak jauh, kalau bagus, mungkin jadi pertimbangan juga untuk mencapainya agak susah. Jadi ini potensi. Kemudian fasilitas juga sudah lumayan banyak yang jauh lebih parah dibanding yang sekolah-sekolah yang belum pernah kunjungi. Jadi walaupun banyak juga masalah yang serba salah, ya memang selalu ada masalah di ketika kita mengolah. Hanya bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada. Dan juga tadi ada permasalahannya sosial juga, di mana keterlibatan atau dari sisi siswanya yang dorongan mungkin dari rumah yang agak kurang untuk mereka belajar lebih giat lagi. Guru-gurunya kalau tadi sampelnya yang secara acak belum lihat sudah sangat bagus. Hanya ya, dari siswanya yang jauh kalah tadi siswanya dibanding gurunya. Dan tidak ada, maksud saya kalah itu gurunya tidak ada sisi lemahnya untuk ketika pembelajaran itu tidak maksimal. Tapi kenapa kurang maksimal? Belum lihat jawab dari siswanya, karena tidak mungkin tadi Pak Gunawan katakan pasti ada yang keliru di antara gurunya atau siswanya yang kurang semangat. Dan itu mungkin harus sama-sama kita bangkitkan semangat mereka, dan mungkin kalau perlu juga dengan orang tuanya untuk memberikan dorongan ke anak-anaknya. Mungkin itu yang bagian kecil yang mungkin bisa lihat ya, kalau kita bisa perbaiki dan kita memanfaatkan juga potensi tadi, ini akan bisa membuat sekolah ini berkembang. Dan selama ini mungkin sudah cukup perkembangan sekolah ini kalau dari sisi umurnya. Kemarin ada turun naiknya karena mungkin faktor COVID juga ya. Tapi tidak akan, kalau sekolah melihat beberapa sekolah yang mengalami penurunan susah ternyata bangkitnya mereka. Kalau sudah sampai di titik tertentu untuk kembali bangkit susah. Nah, tiap-tiap di sini belum pada tahap sampai titik permasalahan tadi yang susah bangkit. Bahkan belum turun sebetulnya, belum turun hanya karena kemarin bukan sedikit ya. Jadi ini masih mudah untuk bisa berlari kembali, dan sekali lagi potensinya cukup besar untuk bisa dikelola oleh kepala sekolah dan bersama-sama guru-guru yang lain untuk bisa menghasilkan yang tadi goalnya adalah lulusan yang memiliki mutu unggul ya, yang diinginkan.
berpikir begitu, dan pada kesempatan ini juga mau minta maaf kalau dalam seharian ini banyak bikin masalah tanpa ada solusi yang pasti, karena yang kami gali memang masalah mengorek-orek bagian-bagian mana yang kira-kira kalau yang bagus-bagus kami bisa melihat itu sudah bagus dan tidak kami bawakan lagi ya, karena waktunya tidak begitu panjang. Jadi kami mencoba menggali apakah yang di mata ulun ini masih kurang, apakah betul itu kurang, hanya mau mengkonfirmasi. Nah, sebelum itu alat ulun, jadi ketika menilainya bisa tidak salah jika kita konfirmasi. Jadi bukan bermaksud mengorek-orek untuk mencari-cari kesalahan, tapi di mata ulun ada yang apa yang kesalahan. Jadi kalau bisa maaf kalau itu menyinggung atau membuat tidak nyaman pihak yang berada, dan terima kasih sekali lagi. Sementara banyak sekali detik ulun di sini yang tidak diduga, siang dan buah-buahan yang berlimpah. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang sambungin. Terima kasih Sesor ya, kepada kami semua di sini. Insyaallah yang disampaikan beliau akan catatan kita sampai sini, dan itu merupakan titik dekat kemajuan SMP Wajar untuk mengambil berkah acara kita pada penutupan hari ini. Kita persediaan Bapak Muhammad ini sebagai untuk menyampaikan doa. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama tentang sebagai beragama Islam yang beragama menurut. Sebelum berdoa, semoga dikarenakan mudah-mudahan ini untuk berkelanjutan sekolah kita ini maju bersama untuk mencapai visi misi sekolah. Kemudian Bapak Profesor mudah-mudahan diberikan kesehatan kepada kita semuanya. Kemudian beliau di perjalanan mudah-mudahan diselamatkan sampai ke rumah. Mudah-mudahan dengan harapan kita bersama bisa bertemu lagi dengan beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas nikmat anugerah-Mu, kepercayaan kepada kami semua. Mudahkan urusan kami, mudahkan segala apa yang kami hendak, mudahkan segala apa yang Engkau ridhai. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujibu biha awal aqmal wa taqabbalan bi jarin sayyi'at wa tarfa'u min darajat wa tuballighu nabiyyan sallallahu alaihi bin jami'in khairat hayat wa ba'da Allahumma anna wa haqqa warzuqna tibaa wa arina al-batila mujahidina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sekali berlanjut. Baik, masih ada dua. Di luar. Ya sudah. Itu sudah. Yang paling berkesan di anak tentang apa? Itu pertama kali normal. Normal itu kan akan pasaran. Wisata umumnya kan berapa? Seperti jari di atas meja itu kan pelanggaran bukan, tapi membuang sampah. Kamu terlambat? Apa nanti nyapu? Terlambat. Apa hubungannya? Tahu aja. Oh, benar. Kenapa lambat? Terus saya tahu apa itu perundungan? Tahu. Iya. Ya. Bagaimana peran kalian untuk mencegah perundungan? Apakah kalian pernah melihat poster? Nah, Di mana? Di kelas. ada yang Apa isinya? stop bully. Terus orang ciri-ciri anaknya kena bully. Oh.
Yang ini ada. Yang kelas ada. Peran OSIS ada nggak kira-kira program? Di program OSIS belum ada seperti itu kemarin Pak, soalnya kan kemarin Bu Elsa baru aja baru meeting masuk pagi, jadinya itu baru diberikan Ada apa? besok Sabtu Pak. Terkait program pendidikan diri. Kira-kira apa? Banyak informasi tentang apa efek dan bullying. Kan di rumah ada itu ada di sini ada itu melalui medsos itu bisa nggak disebarluaskan terkait pendidikan? Bisa. Jadi yang mudah-mudahan ada dua program yang ada sini. Kemudian apa ada program kita akan dibeli tapi sudah itu program dia itu di tiap kelas ya baik pernah jadi bullying nggak? Ini kelas berapa tadi? 9. Sudah 3 tahun ini ya. Nilai rapat tinggal 3 tahun terakhir. Naik atau turun? Turun. Ini tetap. Ini tetap. Kelas 9 ya? Kelas 8 berarti 2 tahun terakhir. Tetap naik turun. Naik turun. Kelas 1 naik, kelas 2 turun. Gitu kan? Yang ini naik kelas 7 belum ya kelas 7 kelas 8 gimana rapotnya turun naik kelas 7 kelas 8 naik kelas 8 Naik turun naik lagi. turun kelas 7 tetap turun tetap ya. Apa masalahnya? Kira-kira aku bisa naik turun kurang belajar kenapa? Terus semangat untuk membaca di rumah gimana? Baca apa? Buku? Bisa kalau sebelum aku Berarti tugasan. Di sini ada yang kir nggak tadi? Kelompok ilmiah ada. Kira-kira dorongan guru seperti apa untuk terkait masalah membaca, menggiatkan supaya memang betul-betul oh ini semangat nih membaca. Di perpustakaan itu buku-buku selain pelajaran ada juga lah. ada di cerita. Cerita. Ini tidak ada satu saya dipinjam lah. Boleh Pak. 3 hari. Siapa yang di sini? Oke. Buku apa sih yang dibikin? Pelajaran kadang kayak pelajaran disuruh apa? Jadi ya.
Kira-kira pada saat proses pembelajaran, model apa yang sangat menyenangkan atau membuat keinginan belajar kalian itu meningkat? Bisa. Ada dua ya. Yang ketiga namanya ceramah. Ceramah ini dulu sampaikan kerja. Kedua model diskusi. Ketiga model pengamatan di lapangan. Kemudian ada model problem based learning, artinya kalian bukan permasalahan, kemudian bisa diselesaikan di menurut percobaan atau di menurut dari 4 tadi masing-masing orang ada ya. Yang paling suka ya kelompok. Kelompok itu diskusi. Pengamatan. Di model diskusi, bagaimana peran guru seandainya ada yang tidak aktif, selama ini kalian bagus nih, tentang kehidupan di diskusi ini kan tidak ada kan yang aktif semua atau ada yang tidak aktif? Itu semua. Di kelas ini kan boleh semua ada yang nonton. Ada. Ya. Kalau misal ada yang itu gitu ya. Kira-kira apa yang saya ingat kalian yang berkesan langkah yang dilakukan oleh Bapak Ibu sehingga anak-anak itu dari ngantuk menjadi semangat lagi. Yang lain? Kalau tugas pernah terlambat lah. Kenapa kok bisa terlambat? Satu dimarahi atau kalau kira dapat nilai. Ya. Kalau dapat penugasan portofolio. Contohnya, coba kalian pernah di dalam satu pelajaran ada banyak tugasan apa pembuatan atau membuat menulis komentari sebuah masalah. Ada dibutuhkan kemudian
Bagus ya. Sekarang sesuai dengan ini. Tapi tahu nggak nilai kalian berapa pada saat ini? Ada penilaian lisan, penilaian Kadang dikasih tahu, ada nggak tahu, kadang tidak. ada guru yang memang memberitahu tentang Nggak ada. ya kadang beliau ngasih kadang enggak. KKN tahu ya? Berapa KKN untuk matematika? Oke. Yang IPS. Ibu masih gede. Yang PKN. Belum. Kemudian kalau ada pernah remedi, pernah. Teknisnya gimana? Oh, saya harus remedi, gitu ya. Habis itu begitu masuk kelas, remedi guru apa yang guru ngasih ulang. Disuruh ngasih ulang, menjelaskan ulang soalnya. Berarti soalnya sama tuh kan? Kadang beda, Pak. Oh, beda. Berarti banyak batasannya dong. Lebih sering diulangi lagi soalnya. Lebih sering diulangi. Tapi kadang cuma 1 atau 2 halaman ditambah beda soal. Iya, artinya kalau diulangi lagi, misal soalnya sama, sebelumnya kan nggak bisa tuh. Kok tahu-tahu bisa? Gimana caranya? Belajar, Pak. Kan waktu itu malas belajar, makanya remedial. Terus itu langsung belajar biar gak remedial lagi. Ada nggak kegiatan yang dilakukan oleh guru mengulangi materi yang tidak bisa? Nah, yang pertama, bisa ada 5 soal, nomor 5, nomor 6, nomor 345 itu kalian nggak bisa. Ya, jadi bisa mengeluarkan berarti cuma 40. Gitu ya. Betul? Jadi kan nomor 4. Instagram di Textcourse juga. Terus yang di TikTok juga sama yang 2 yang masing-masing. Nanti ini bapak coba lihat juga di video ya hasil karya kalian, karena ini terkait dengan apakah hasil karya kalian ini bisa mewakili sebuah gagasan, gitu ya, misal sebuah ide yang baru atau mengembangkan sebuah ide dari yang mungkin itu saja dari bapak. Mohon maaf kalau mengulurkan waktu kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini contoh ada kelas ini, kelasnya bersih, bisa pak. Kalau hari ini dulu, sekarang dulu masih kurang. Bentuknya kadang-kadang di kelas dan masa. Kira-kira mau baik lah. Kalau menghargai terhadap baik. Semua terlewat ya. Tapi biasanya tergantung kan biasanya kita perhatian misalnya tentang disiplin
Nah, dari yang ada, kan tadi ada implementasi yang kehidupan sehari-hari dari ayah tersebut. Ibu pernah nggak menemukan jawaban dari anak? Salah satu anak yang menurut ibu paling kritis atau paling kreatif, maksudnya paling berkesan jawabannya itu apa tuh? Jawabannya? Ya, anak itu menyadari kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai orang keluarganya. Ternyata dia melakukan hal yang bertentangan dengan anak yang diajarkan di sekolah. Berarti dia menyampaikan itu. Terus apakah dia menyampaikan solusi pemecahan itu? Ini dia kan tahu sudah. Saya di situ rumah salah atau mungkin karena kesalahan dari rumah saya. Solusi pemecahannya apakah dia menyampaikan itu? Saya harus. Saya panggil. Dia diberikan kesalahan yang Saya tadi mengunjungi jawabannya belum, berarti harus membenahi ibadah dulu. tindakan berikutnya unsur-unsur berita dalam teks itu. Kebanyakan sebagian besar anak-anak bisa melihat unsur-unsur teks yang ada di dalamnya. Berarti perlu identifikasi ya, masih dalam tahap identifikasi dan menganalisis. Apa kemarin masuk dalam pelajaran atau menemukan apa yang ada yang bikin kotak tambah? Itu berbagai krisis. Program saya yakin ini disebut pembina masih coba menggali kreativitas anak-anak. Tahun ini apalagi selain itu apa? Sampah dari botol. Itu siapa yang mengeluarkan itu? Membuat Di video dari mana? terserah dari Buat dokumentasi kah, Pak? Oke, kami ulangi. Wali kelas agar bersiap-siap. Nanti siapa yang disebutkan namanya tolong maju ke depan. Ada 3 siswa terbaik yang akan kita panggil menjadi siswa juara siswa terdisiplin dari Bu, permisi ya, Bu. pelajaran 2022-2023 sampai sekarang. Oke, kita bacakan surat keputusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Kepala SMP Negeri 2 Angsana nomor B garis miring 421-3 garis miring 221
garis mendatar MN garis miring Disdikbud garis mendatar SMP titik 51 garis miring 9 garis miring 2021 tentang penghargaan siswa terdisiplin pada SMP Negeri 2 Angsana. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala SMP Negeri 2 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi siswa sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di SMP Negeri 2 Angsana, perlu diberikan penghargaan kepada siswa-siswi SMP Negeri 2 Angsana yang telah berhasil mengukir prestasi sebagai siswa terdisiplin. Mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, memberikan penghargaan kepada siswa-siswi SMP Negeri 2 Angsana sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada siswa-siswi tersebut sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini diberikan hadiah berupa juara 1 diberikan piagam penghargaan, juara kedua diberikan piagam penghargaan, juara ketiga diberikan piagam penghargaan. Dan tahun yang akan datang mungkin akan diberikan hadiah berupa trofi atau piala, piagam penghargaan dan uang hadiah. Ketiga, apabila di kemudian hari dapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Lampiran tentang penghargaan siswa terdisiplin pada SMP Negeri 2 Angsana. Nomor, nama, kelas, peringkat. Pertama, Ad-Dikru Fatlillahil Qalbi kelas 7A sebagai peringkat pertama. Kemudian kami lanjutkan. Muhammad Fauzan Maulana kelas 7A sebagai peringkat ketiga. Naila Larasati kelas 7A sebagai peringkat kedua. Fathah Rizkullah Ar-Rafi 7B sebagai peringkat ketiga. Maulana Aji Prastio kelas 7B sebagai peringkat kedua. Dimas Aditya Nurrahman kelas 7B sebagai peringkat pertama. Irma Puspitasari kelas 7C sebagai peringkat pertama. Egi Prabu Arda, Ergi Prabu Ardana kelas 7C sebagai peringkat kedua. Farid Raditya Lesmana kelas 7C sebagai peringkat ketiga. Untuk mempersingkat waktu mungkin bisa dibagikan langsung sertifikatnya oleh wali kelasnya. Selanjutnya nanti adanya selanjutnya Ayu Rahmawati kelas 9A sebagai peringkat pertama. Rida Lestari kelas 9A sebagai peringkat kedua. Sembilan B yang benar. Kami ulangi, Ayu Rahmawati 9B sebagai peringkat pertama. Sasa Ramadhani kelas 9B sebagai peringkat kedua. Rida Lestari kelas 9A sebagai peringkat kedua dan Sasa Ramadhani kelas 9B sebagai peringkat ketiga. Kemudian
Selanjutnya, Raihan Saputra, kelas 9A, sebagai peringkat pertama. Ica Juwina Ayunia, kelas 9A, sebagai peringkat kedua. Muhammad Rafli Aditya Pratama Yudhitono, 9A, sebagai peringkat ketiga. Selanjutnya, Andi Saputra, kelas 9C, sebagai peringkat ketiga. Bella Cynthia Agustin, kelas 9C, sebagai peringkat kedua. Norwesia Amalia, kelas 9C, sebagai peringkat pertama. Siti Nuraisa, kelas 8C, sebagai peringkat ketiga. Rosi Setiawati, kelas 8C, sebagai peringkat kedua. Salva Hertiza Tristiana, kelas 8C, sebagai peringkat pertama. Muhammad Rizky Aprianur, kelas 8B, sebagai peringkat ketiga. Rianti Puspita Dewi, 8B, sebagai peringkat kedua. Silvi Hafiza Tristiani, kelas 8B, sebagai peringkat pertama. Sekar Apriani, kelas 8A, sebagai peringkat ketiga. Selvina Harlianti, kelas 8A, sebagai peringkat kedua. Nurrahmah. Nurrahmah Bukan? Fitriana, kelas 8A, sebagai peringkat pertama. Selanjutnya kami umumkan guru berprestasi. Jangan hadap sini. Demikian surat keputusan kami bacakan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi 8A. wabarakatuh. Jangan bubar dulu, nak. Jangan bubar dulu. Tunggu sebentar. Ya. Jadi perhatian semuanya ya. Ini adalah siswa-siswi yang mendapatkan penghargaan tentang kedisiplinan siswa. Nanti belum tentu anak ini lagi dapat, belum tentu ya, bisa siswa yang lain yang mendapatkan. Apabila tidak bisa mempertahankan prestasinya ini, maka bisa direbut oleh siswa lain. Jadi ibu harapkan yang sudah mendapatkan ini tolong pertahankan kedisiplinannya ya. Kemudian bagi yang belum mendapatkan, jangan berkecil hati ya, kalian bisa meningkatkan kedisiplinan kalian supaya kalian bisa mendapatkan penghargaan dari sekolah ya, dengan baik-baik ya. Ya, jadi selamat untuk yang mendapatkan, yang belum mendapatkan jangan berkecil hati, tingkatkan kedisiplinan kalian semuanya. Bapak. Panggilan untuk Tegar Ardianto. Tegar Ardianto, silakan bawa tas dan sepatunya ditunggu di kantor. Tegar Ardianto, kelas 9A. Jika sudah dapat piagam penghargaannya, bisa foto bersama ya, seperti saya Bu Hermiti. Bapak, udah kah ini Pak? Pak Yusuf udah kah?
menghormati Bapak Ibu ketika sampai di luar sana. Alhamdulillah kita bisa berhadir di tempat ini di ruangan Dewan sampai di luar sana dalam keadaan sehat walafiat. Dan berdoa selawat serta salam kita berikan dan bersama Rasulullah. Yang sini Pak, masuk ke ruangnya. Ada Pak, mau dia tunggu. Ngajar apa? Oh, kayak gitu. Pak.